Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dan tim eh, akan melakukan presentasi terkait aplikasi chatbot yang akan kami buat, yaitu chatbot aplikasi JKN Mobile. Nama tim kami adalah Resignet Yan Chan Team. Lalu eh, kami terdiri dari beberapa orang. Yang pertama saya Muhammad Faridun Sutaria. Saya bekerja di Jetis Mobile sebagai AI Engineer. Terus ada rekan saya Firka Akilanur Arashi. Beliau bekerja di perusahaan asal Singapura, AI Chat PT Ltd, sebagai AI Engineer. Terus yang terakhir rekan saya bernama Rashidin Akbar Fairusani. Beliau bekerja di perusahaan Indonesia, namanya itu GetFound. Terus dia sebagai Data ML Engineer. Next, selanjutnya pada aplikasi kita, eh, secara deskripsi, aplikasi kita itu solusi inovatif untuk mempermudah para pengguna dalam mengakses informasi layanan kesehatan di aplikasi JKN Mobile saat ini. Di aplikasi JKN Mobile saat ini terdapat beberapa fitur kayak program JKN, lokasi Paskes, dan riwayat pelayanan. Nah, di chatbot kita ini, kita mampu untuk menjawab pertanyaan pengguna secara tepat, singkat, dan cepat berdasarkan knowledge base yang tersedia, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi JKN Mobile. Terus selanjutnya, chatbot yang kami buat ini memiliki tujuan. Yang pertama, mempermudah user atau pengguna dalam mencari informasi yang tepat seperti informasi program JKN, informasi lokasi Paskes, informasi rewet pelayanan, dan info lainnya secara tepat sesuai dengan yang ada di aplikasi JKN Mobile. Terus yang kedua, memberikan informasi kepada user secara interaktif dari knowledge base melalui pertanyaan-pertanyaan follow up yang user tanyakan. Terus yang terakhir, tujuannya itu mengurangi kompleksitas pengalaman pengguna aplikasi dari banyaknya fitur yang disediakan eh, di aplikasi saat ini JKN Mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, rekan saya, yaitu Rashidan Akbar. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Jadi latar belakang dari chatbot aplikasi JK Mobile ini adalah yang pertama yaitu aplikasi ini menyediakan akses informasi seperti program JKN, fasilitas kesehatan atau Vaskes, lewat pelayanan dan lainnya. Lalu banyaknya fitur sering membuat pengguna kesulitan seperti ada untuk yang booking, ada untuk menanyakan FAQ dan sebagainya. Jadi kita ingin aplikasi ini menjadi lebih efektif dan mempermudah user. Lalu yang ketiga adalah diperlukannya solusi untuk menyederhanakan akses informasi secara interaktif melalui pertanyaan relevan. Jadi kita ingin menjadikan fitur-fitur yang banyak dan kompleks ini menjadi lebih satu kesatuan, simpel dan efektif. Lanjut. Nah, lalu dampak dari adanya fitur chatbot di JKN Mobile ini yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu dengan adanya chatbot yang responsif dan informatif ini, pengguna akan merasa lebih nyaman dan puas karena dapat mendapatkan jawaban yang secara langsung tanpa harus mencari satu persatu di fitur JKN Mobile. Lalu yang kedua adalah efisiensi layanan dan pengurangan beban layanan customer service. Nah, chatbot ini membantu menjawab pertanyaan yang sering diajukan secara otomatis sehingga akan mengurangi beban layanan CS atau customer service dan mempercepat respon untuk pertanyaan umum sehingga staf dapat fokus pada kasus yang lebih kompleks atau lebih urgent lah daripada customer service itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir adalah aksesibilitas yang lebih baik untuk pengguna, khususnya yang lansia atau yang kurang melek dengan teknologi. Dengan antarmuka berbasis percakapan, pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi seperti lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi tanpa perlu memahami seluruh fitur dan struktur aplikasi. Lanjut. Nah, lalu ada alur proses untuk user experience-nya, yaitu yang pertama user akan bertanya ke chatbot melalui web apps ya untuk di demo ini. Jadi akan bertanya berbagai macam tergantung usernya. Nah, lalu dari web app ini nanti chatbot ini akan mengklasifikasi query
dengan LLM, yaitu jika usernya akan menanyakan pertanyaan umum seperti mengenai BPJS dan sebagainya, maka akan di-route ke FAQ. Nah, dari eh, FAQ ini nanti akan di-route ke sambungan yang ke knowledge base FAQ dari BPJS. Nah, lalu untuk alokasi vaskes, jadi jika user ingin menanyakan seputar alokasi vaskes dan tempat BPJS dan sebagainya, nanti akan diroutkan ke function calling bernama rasa ke tabel lokasi vaskes dan fungsi Haversian. Nah, lalu yang ketiga, eh, jika user ingin eh, mengetahui atau booking tempat tidur di suatu rumah sakit melalui JKN, nanti akan di routing ke function calling rasa ke table info tempat tidur. Nah, lalu hasil terakhirnya ada respon dari LM itu sendiri. Nah, sebelumnya apa itu rasa? Nah, jadi di sini rasa adalah framework yang didesain untuk membangun aplikasi AI seperti chatbot dan virtual customer service dan sebagainya. Jadi itu untuk penjelasan rasa secara singkat. Lanjut. Nah, lalu penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Faridan. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di chatbot kami, yaitu fitur FAQ. Jadi secara sederhana, fitur ini tuh menggabungkan pencarian informasi atau retrieval dan pemodelan bahasa generatif untuk menjawab pertanyaan berdasarkan basis pengetahuan yang sudah kami berikan kepada chatbot tersebut. Secara teknisnya, RAG FAQ ini atau fitur ini tuh bekerja dengan dua tahap utama. Yang pertama tuh dia menggunakan modul retrieval seperti model embedding untuk mencari dokumen, terus teks yang paling relevan dari knowledge base atau database FAQ. Setelah konten yang sesuai ditemukan, selanjutnya modul generative LLM akan merangkai jawaban dengan memahami konteks, histori, dan struktur bahasa dari informasi yang didapat gitu. Selanjutnya, penjelasan eh, fitur ini akan dijelaskan oleh Verka Kila Nurarasi. Silakan. Baik, baik. Jadi untuk fitur chatbot lokasi ARS dan availability kamar ARS ini pada dasarnya sebelumnya kita itu atau user mencari informasi tersebut secara manual gitu ya. Jadi banyaknya fitur yang ada di JKN itu akan pada beberapa orang itu akan menyulitkan gitu ya untuk mencari informasi tersebut, terutama seperti informasi-informasi yang seharusnya cepat untuk didapatkan seperti lokasi rumah sakit terdekat dan ketersediaan kamar di dalam rumah sakit tersebut. Maka dari itu dengan menggunakan chatbot ini kita bisa mempermudah pencarian informasi tersebut secara interaktif. Jadi dengan chatbot ini kita menggunakan LLM atau Large Language Model untuk berkomunikasi dengan database yang ada gitu ya, yang tersedia, kemudian memprosesnya dan melempar hasil uh, generate atau respon ke user seperti itu. Next. Yang kedua adalah fitur chatbot booking kamar Harris. Jadi latar belakang adanya fitur ini adalah jadi kita sudah mengetahui bahwa uh, fitur uh, view uh, kamar yang ada di JKN hanya menampilkan informasi ketersediaan kamar dan rumah sakit beserta jarak dan sebagainya seperti itu ya. Tetapi ketika katakanlah ada sebuah case di mana seorang pasien ingin melihat ketersediaan kamar di sebuah rumah sakit dan dia ingin uh, pada beberapa jam selanjutnya dia ingin memesan gitu ya. Tetapi di beberapa jam tersebut ternyata sudah ada gitu ya, sudah terdahului oleh beberapa orang gitu yang memesan di dalam antrian kayak gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut terjadi gitu ya, kita membuat sebuah fitur baru yaitu untuk booking kamar RS dengan menggunakan chatbot ini.
Jadi kita bisa memesan gitu ya, memesan secara langsung kamar dari ares yang kita yang masih tersedia ketersediaan kamarnya dan hasil dari informasi-informasi yang diinputkan tadi akan diinputkan ke database booking kamar untuk eh, masing-masing RS seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi demo. Jadi saya izin share screen. Oke, jadi yang pertama saya ingin mencoba untuk memberikan eh, pertanyaan general gitu ya, yang diambil dari knowledge base. Contohnya seperti ini. Maka chatbot akan merespon sesuai apa yang ada di knowledge base. Selain itu kita juga bisa melakukan chat-chat juga gitu ya.
Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita menimbulkan 3 flow gitu ya. Jadi yang pertama untuk pertanyaan dari knowledge base, dan yang kedua adalah ini ya, informasi lokasi rumah sakit terdekat, informasi ketersediaan kamar, dan pemesanan kamar. Mungkin seperti itu demo dari tim kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Firka. Oke, eh, mungkin segitu aja penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.